Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam sajian renungan firman Allah lewat online. Biarlah kiranya apa yang disajikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagaimana kabar Anda Bapak Ibu Saudara? Tentu Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita memulai renungan firman Allah, kita undang untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh menikmati Tuhan berkat firman-Mu, karena kami boleh meyakini Tuhan firman-Mu itu memberikan kekuatan dalam hidup kami, memberikan terang dalam jalan hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan lakukan Tuhan melalui kuasa firman-Mu, yang membuat kami berhasil dan kami beruntung, sekalipun dalam situasi yang keadaan demikian, karena virus ini Tuhan, corona yang membelenggu permukaan bumi ini, tetapi kami boleh meyakini melalui kuasa firman-Mu, kami belum memiliki kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya dari awal hingga akhirnya, dari pemberitaan firman ini, kami boleh yakini Engkau Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini, sajian renungan firman Allah bertemakan Kristus telah naik ke sorga. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum peristiwa ini terjadi, kita ingat perkataan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan yang baru kepada murid-muridnya. Yang ditulis di dalam Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan 3, di sana dikatakan bahwasanya Tuhan itu memberikan kekuatan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Percayalah kepada Tuhan, kepada Allah, percayalah kepadaku. Ya, bahwasanya di tempat Bapakku itu banyak tempat. Jikalau tidak demikian, maka aku tidak katakan kepadamu. Ya, aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Ya, setelah semuanya itu terjadi, maka aku akan kembali kepadamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ya, demikian pun juga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, itu dikatakan bahwasanya ketika tubuh jasmani ini dibongkar, maka Tuhan itu menyediakan kemah yang abadi. Itu artinya kalau Tuhan Yesus ketika ada di atas permukaan bumi itu, di dalam Ibrani dikatakan, aku datang, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Karena korban persembahan, korban penghapus dosa, maupun korban bakaran itu tidak engkau berkenan. Engkau menyediakan tubuh bagiku. Demikian pun juga kalau ketika kita akan masuk di dalam rumah abadi yang Tuhan sudah siapkan itu, kita juga memiliki tubuh yang baru. Sehingga di pemandangan Allah kita ini tidak telanjang. Itu yang perlu kita ingat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, memberikan kata-kata kekuatan buat kita murid-muridnya ya, ketika itu sebelum dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Kristus telah naik ke sorga dengan pembacaan ayat firman Allah yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14, dan nanti disambung dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sambung Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama ini adalah hendaklah engkau teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka banyak orang-orang Galilea termasuk juga murid-muridnya itu menatap ke langit. Maka di situ dipesankan kepada dua orang yang berpakaian putih itu, kenapa engkau melihat Yesus yang naik ke sorga? Ya, dia akan turun kembali seperti yang kau lihat saat ini dia naik. Ya, itu satu pengakuan kita. Hendaklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Mengapa kita harus berpegang? Karena saatnya seperti sekarang ini, banyak kali kita diputarbalikkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Karena timbul di akhir-akhir zaman ini guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Ya, sehingga ayat ini menegaskan ketika Tuhan Yesus naik itu, hendaklah engkau
berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Di situ artinya bahwasanya ditulis dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama, dengan teliti kita itu bagaimana cara kita mendengar, bagaimana cara mensikapi, ya bagaimana supaya kita bertindak. Maka di situ ditegaskan kalau kita berpegang teguh pada pengakuan iman, hendaklah kita dengan teliti, ya, bagaimana kita mendengar. Ya, terus di situ ditulis juga di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-26, di samping teliti, di samping kita bagaimana meresponi, kita harus selalu ingat bahwasanya imam agung besar kita itu dia adalah seorang pribadi manusia yang soleh, yang tidak mengandung dosa di dalam setiap kegiatannya. Ya inilah yang perlu harus kita ingat di samping kita teliti. Dan kita juga perlu mengingat bahwasanya imam besar yang kita miliki itu turut merasa menderita. Ya, sebagaimana kita manusia di bumi ini. Demikian pun juga Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 12, dengan darahnya sendiri satu kali masuk di dalam kemah abadi yang bukan buatan tangan manusia, yaitu di sorga. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, inti dari semuanya ini ialah kita punya imam besar agung. Ya, kita mempunyai imam besar agung yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya ketika Tuhan Yesus naik ke surga dengan membawa darahnya sendiri, bukan seperti imam-imam agung yang ada di dunia ini, yang menurut Musa, ya, tiap tahun mengadakan persembahan, tetapi Yesus satu kali untuk selama-lamanya dan masuk di dalam tempat yang kudus. Ya, kemudian daripada itu inilah inti dari yang kita bicarakan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menanti janji Bapa. Kemudian poin yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga itu adalah Taurat itu digenapi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Ini Yohanes Pembaptis ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Dia ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Elia? Apakah engkau salah satu dari nabi-nabi itu? Bukan. Aku yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Orang yang berseru-seru di padang gurun. Ya, setelah selesai berinteraksi dengan orang-orang yang di Yerusalem, kemarin, besoknya, itu Yesus datang kepada dia. Dan dia mengatakan, lihat, ialah anak domba Allah. Ya, yang akan menghapus dosa dunia ini. Itulah Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, ketika Tuhan Yesus sebelum masuk di dalam kesengsaraannya menjadi domba Allah, menghapus dosa manusia untuk menggenapi Taurat itu, pernah dia katakan, jangan engkau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Taurat, tetapi sebaliknya aku menggenapi hukum Taurat itu. Ya, aku menggenapi hukum Taurat itu. Juga ditulis Roma pasal 10 ayat yang keempat, Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran itu diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada dia. Ibrani pun juga menulis bahwasanya Ibrani pasal 10 ayat keempat, darah hewan, lembu muda, atau domba jantan itu tidak dapat menghapus dosa. Karena itulah yang digenapi oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka di sana ditulis oleh Rasul Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20, dia mengenapi hukum Taurat itu dibunuh di dalam keadaan manusia. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 18 20, yang dibangkitkan di dalam roh. Nah, di dalam roh itulah dia masuk ke dalam alam bersah, dunianya orang mati. Di sana dia mengabarkan Injil bukan untuk keselamatan, tetapi untuk konfirmasi. Ya, roh-roh para salehnya sejak zaman Nuh itu banyak orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Disitulah orang-orang yang mengimani bahwasanya ada satu yang diutus untuk mati, dikubur dan bangkit. Itulah Kristus. Nah, ketika dia masuk dalam bersah itu, dia mengkonfirmasikan, memberitakan Injil. Inilah aku, engkau Abraham, engkau Nuh, dan semua para salehnya, roh-roh di dalam alam bersah itu, dia memberitakan yang demikian. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia mengatakan Eli, Eli lama sabatani, maka di situ ada tirai bait Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Maka disitulah suatu tanda bahwasanya Yesus adalah satu-satunya pribadi yang mampu
mengalahkan dan mematahkan kuasa maut. Ya, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Ya, di situ dikatakan yang demikian, berarti kematian Yesus masuk ke alam bersah, tirai terbelah menjadi dua, satu pertanda bahwa Yesus satu-satunya yang dapat mematahkan kuasa maut. Ya, kemudian setelah tirai itu terbuka juga menandakan bahwasanya satu-satunya pribadi yang dapat membebaskan tawanan-tawanan roh-roh para salehnya itu hanya Yesus, tidak ada yang lain. Ketika tirai itu terbelah menjadi dua, maka satu-satunya pribadi yang mampu membuka pintu Firdaus terbuka hanya Yesus. Ketika dia naik di awan-awan yang permai dengan membawa tawanan-tawanan roh-roh para salehnya itu, dia taruh di langitan yang ketiga, di Firdaus. Itulah satu-satunya pribadi yang mampu membuka pintu Firdaus terbuka. Dan ketika tirai itu terbelah menjadi dua, satu peristiwa yang terakhir, bahwasanya jalan baru telah dibuka oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita mempunyai keberanian untuk menghadap tata hadirat Allah. Dengan demikian, jalan baru telah dibuka. Ya, yang lama sudah selesai. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-9, dengan tirai yang terbelah menjadi dua itu, jalan baru ya telah dibuka, artinya yang pertama itu dihapuskan dan menegakkan yang kedua. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu yang sudah digenapi lebih dulu, dan lebih yang penting Tuhan juga memikirkan bagaimana perkembangan kehidupan rohani anak-anaknya yang ditinggal naik ke surga itu. Lebih dulu memanggil, memilih, menetapkan sebagian dari kita itu rasul, sebagian dari kita itu nabi, sebagian dari kita itu penginjil, dan sebagian dari kita itu gembala, dan sebagian dari kita itu guru. Sehingga memperlengkapi pelayanan hamba-hamba Tuhan itu menjadi dewasa semarifat dengan Kristus Yesus. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus naik ke surga itu melakukan tugas imam besar. Ya, melakukan tugas imam besar. Ayatnya di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dan yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kristus masuk sekali bukan buatan tangan manusia, tetapi di surga dengan membawa darahnya sendiri. Setelah dipersembahkan kepada Allah Bapa, persembahan itu diterima, itulah grafilat kekekalan. Sehingga Kristus didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau darah lembu jantan, darah domba jantan, dan percikan abu lembu muda itu menyucikan hati nurani manusia. Betapa lebihnya darah Kristus. Oleh roh yang kekal, dia mempersembahkan tubuhnya jadi persembahan yang tidak bercacat di hadapan Allah, supaya kita ini disucikan secara batiniah untuk kita boleh beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, itu ditulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 15. Dia menjadi satu pengantara dari satu perjanjian yang baru, sehingga bagian kekal itu dapat diberikan kepada mereka yang terpanggil. Karena dia mati, itu mengampuni dosa-dosa manusia sejak zaman yang pertama. Itulah satu pengantara. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga, tugas imamat rajani yang kudus itu sudah dilakukan. Dengan membawa darahnya sendiri. Kalau Musa, Harun itu melakukan imamat rajani hanya sebatas manusia, artinya binatang, hewan. Tiap-tiap tahun dia melakukan, tetapi Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya, kemudian di akhir zaman untuk menyatakan dirinya bukan untuk menebus dosa lagi, tetapi mengaruniakan keselamatan bagi mereka yang menanti-nantikan dia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan demikian Tuhan Yesus menjadi imam besar agung, menghapuskan yang pertama dan menegakkan yang kedua. Nah, puji nama Tuhan, setelah Yesus mencapai kepada kesempurnaan, maka dia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Ya, bagi mereka yang percaya, yang dibawa Yesus kepada Allah. Itulah satu menjadi pengharapan bagi kita, Kristiani yang hidup di akhir-akhirnya zaman. Supaya pengharapan kita itu kita labuhkan di balik tirai, yaitulah pengorbanan Kristus. Ya, di sanalah kita itu menaruh harapan kita. Kita mempunyai imam besar agung yang sudah selesai, yang sudah menggenapi. Ya,
Hingga yang pertama dihapus dan menegakkan yang kedua. Sehingga tatanan ibadah kita mempunyai imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat penutup, kita baca 1 Petrus pasal yang kedua, ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Inilah Bapak Ibu Saudara, kita bangga memiliki Allah yang ada di dalam Kristus. Dia yang Immanuel. Kemanapun kita, Dia berada buat kita. Kita bangga menjadi umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita melangkah bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi Yesus yang menjadi pucuk pimpinan kita, Yesus yang menjadi pengharapan kita, Yesus yang menjadi pokok keselamatan abadi. Di sanalah kita berharap, di sanalah kita berseru, dan di sanalah kita bersandar. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian sajian renungan firman Allah yang singkat ini melalui multimedia boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur buat berkat firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh menikmati berkat firman-Mu. Kristus telah naik ke sorga, supaya kami tetap berpegang teguh pada pengharapan iman kami. Karena apa yang Dia lakukan itulah satu yang luar biasa buat kami. Dan juga genapi Taurat yang sudah usang, menggenapi Taurat, itulah perjanjian yang pertama, sudah ditiadakan dan menegakkan yang baru. Dan kami memiliki imam besar agung, yang senantiasa mengetahui segala permasalahan di dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, kiranya Engkau menjadikan semuanya ini menjadi rema dalam perjalanan hidup kami. Sehingga tutur kata kami, pikiran kami, perbuatan kami, berdasarkan firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapak di surga, kami boleh mengucap syukur, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita bisa menerima firman Tuhan melalui hamba-Nya yang sudah disampaikan bahwa Kristus naik ke surga dan Dia menyediakan segalanya buat kita semua. Dan kita bersyukur ketika kita merayakan kenaikan Kristus, maka segala sesuatu sudah disiapkan buat kita semua. Dan biarlah kita saat ini juga bisa menerima penyertaannya, bahkan berkat-berkatnya. Mari kita berdoa dan kita mau mengangkat tangan kita bersama-sama. Bapa, kami bersyukur saat ini janji-Mu tergenapi Tuhan. Engkau yang sudah datang, Engkau yang sudah mati, bahkan Kau bangkit, dan sekarang juga sudah naik ke surga. Engkau sudah menyediakan segalanya buat kami, dan kami percaya Tuhan, semuanya ini Engkau kerjakan hanya untuk mengasihi setiap kami anak-anak. Kami bersyukur pada saat ini melalui firman-Mu, Engkau kuatkan kami semua, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh menerima berkat-Mu juga Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bersyukur, kami punya pengharapan imam besar agung. Maka berkat-Mu juga tercurah untuk kami. Maka sekarang terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kita semua, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Tuhan memberkati. Nggak terasa kita sudah melewati hampir 2 bulan
ya. Tapi biarlah kita tetap bersemangat di dalam rumah masing-masing, dalam ibadah, keluarga. Dan melalui saat ini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah di mana pokok-pokok doa apabila dari jemaat atau saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, rindu untuk mendapat dukungan dalam doa bersama-sama, bisa menghubungi nomor WA saya atau menghubungi WA dari Ibu Gembala. Kita akan dukung bersama-sama dalam doa dan semua jemaat juga bersama-sama mendukung dalam doa. Pengumuman yang kedua adalah di mana renungan harian, yaitu berupa mana surgawi atau daily bread. Apabila dari ibu-ibu atau saudara-saudara yang rindu untuk mendapatkan ini, bisa menghubungi kami. Atau juga bisa langsung berhubungan dengan Ibu Ketua dari kaum wanita. Maka kita akan bagikan bagi mereka yang rindu untuk memiliki renungan harian, ya, berupa mana surgawi dan daily bread. Itu saja yang bisa saya sampaikan pengumumannya, dan tetap di rumah, bersekutu dengan Tuhan, tetap semangat, ya, stay home, stay healthy. Tuhan memberkati. Amin. Sebab bagimulah segala kemuliaan Tuhan. Sebab